Sen, tidak ada waktu lagi. Ayo ke rumah sakit. Sina membutuhkanmu. Sen tampak berpikir. Sen, aku mohon, demi Sina, bantulah dia. Aku tahu kamu benci Miko, tapi lakukan ini untuk Sina. Sina membutuhkanmu. Baiklah, Jay, ikut aku. Siap, bos. Akhirnya, Sen dan Jay mengikuti mobil Dimas dari belakang menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, terlihat Denny sudah menunggu kedatangan mereka. Sen pun melakukan pemeriksaan dulu. Tak beberapa lama, Sen masuk ke dalam ruangan dokter. Bagaimana dokter? Saya bisa melakukan transfusi darah. Saya bukan alkoholik, jadi saya bisa kan mendonorkan darah saya? Memang benar Anda bukan alkoholik, tapi maaf Tuan, Anda tidak bisa mendonorkan darah Anda. Apalagi masalahnya dokter? Maaf Tuan, Anda pernah mengalami luka yang serius beberapa bulan ini. Anda pernah melakukan operasi. Jadi maaf Tuan, Anda tidak bisa melakukan donor darah, ucap dokter yang tengah duduk di kursinya. Ambil darahku atau kau akan mati di sini, ucap Sen sambil menodongkan pistol ke arah dokter itu. Tapi ini akan berbahaya bagi kesehatan Tuan, jika Tuan memaksa untuk mendonorkan darah Tuan. Jelas dokter, lakukan atau kau mati. Untuk resiko biar aku yang tanggung. Kau cukup ambil darahku. Sen tetap menodongkan pistolnya ke arah dokter. Baik Tuan, saya lakukan, ucap dokter itu ketakutan. Akhirnya, Sen menjalani pengambilan darah untuk transfusi. Beberapa menit setelah pengambilan darah selesai, Sen berjalan mencari orang yang menyebabkan wanita yang dia cintai terluka. Ya, Sen mencari Miko. Brengsek kau! Aku sudah rela melepaskan Sina, tapi malah ini yang Sina dapat. Miko hanya tertunduk. Jawab aku, bagaimana kau menjaganya sampai dia bisa terluka? Kau harus membunuh orang yang melukai Sina. Miko masih saja diam. Brengsek, jawab aku. Jika kau tidak bisa membunuhnya, biar aku yang membunuh orang yang melukai Sina itu. Bunuh aku. Hanya kata itu yang keluar dari mulut Miko. Hah? Apa maksudmu? Aku yang melukainya. Buk! Satu pukulan mendarat di wajah Miko. Sen, sudah cukup. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, ucap Dennis. Terus saja kau bela, laki-laki tak berguna ini. Sen, tenang dulu. Kau jangan terlalu memaksa. Kau baru saja melakukan donor darah. Jangan buang tenagamu, ucap Dimas. Brengsek, kalian masih sama seperti dulu. Hanya bisa memojokkanku. Dengar Miko, aku akan merebut Sina. Aku tidak bisa membiarkan dia kembali dengan laki-laki brengsek yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Ingat itu, aku akan mengambilnya darimu. Sen berjalan menjauh dari Miko dan teman-temannya. Sebelum masuk mobil, tiba-tiba Sen terjatuh. Bos, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Jay. Ini mungkin efek samping karena bos memaksakan untuk mendonorkan darah. Diam kau, Jay. Cukup bawa aku pergi dari sini. Baik, bos. Jay membawa Sen kembali ke markas. Sina, tunggulah aku. Akan membawamu keluar dari neraka itu. Aku pasti akan merebutmu darimu, ucap Sen dalam hati. Malam hari. Masuklah ke ruang transfusi darah, ambil sampel darah Sina, ucap seseorang di seberang telepon dengan anak buahnya. Baik, bos. Lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Mengerti? Baik bos, dimengerti. Bagus, setelah itu bawa sampel darahnya ke rumah sakit lain. Lakukan tes DNA. Perintah laki-laki itu. Siap bos, laksanakan. Laki-laki itu mematikan teleponnya. Sina, apa mungkin kau adikku? Hayo lo, siapa ya kira-kira kakaknya Sina? Apakah Bian, Dennis, atau Sian? Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Di ruangan Sina, Miko sedang duduk menatap ke arah istrinya yang sedang menutup mata itu. Miko menggenggam erat tangan Sina. Sesekali dikejupnya tangan istrinya itu. Perlahan, air mata Miko jatuh. Teringat kenangan saat dia pertama kali bertemu dengan Sina. Kenangan di mana dia begitu kejam kepada Sina. Kenangan di mana dia selalu memanggil Sina gadis bodoh. Semua kenangan tiba-tiba muncul di kepala Miko. Hani, kumohon, bukalah matamu dan caci maki aku. Aku tidak pernah melihat kau melupakan amarahmu. Kau wanita hebat. Kau mampu bertahan meski aku terus menyiksamu. Kau mampu tetap tersenyum meski aku menyakitimu.
Hei, Hani, bangunlah. Coba kau tampar aku. Kenapa? Kenapa kau bisa begitu sabar menghadapiku, Hani? Kumohon, bangunlah. Bangun. Maaf. 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 Maafkan aku yang selalu menyakitimu. Air mata terus membanjiri pipi Miko sampai akhirnya Miko terlelap dalam kesedihannya. Pagi hari, Dimas hendak membangunkan Miko, tapi dia mengurungkan niatnya karena melihat Miko yang tidur dengan menggenggam tangan istrinya dan masih ada air mata yang mengalir di wajahnya. Miko, selama aku mengenalmu, baru kali ini aku melihatmu begitu terlihat lemah. Dimas akhirnya keluar dari ruangan itu karena tak ingin mengganggu Miko. Miko mengerjapkan matanya. Pandangannya kembali pada wanita yang masih memejamkan matanya. Hani, selamat pagi. Masih tidak ingin bangun? Apa kau tidak ingin melihatku ya? Kau tak ingin melihat laki-laki brengsek seperti aku ya? Cup. Air mata Miko kembali membasahi pipi. Tapi kali ini, air matanya tidak hanya membasahi pipi Miko, tapi membasahi pipi Sina juga. Morning kiss sayang, bisik lembut Miko yang tak mungkin direspon oleh Sina. Saat ini, Bian berada di depan pintu ruangan Sina. Apa yang ingin kau lakukan, Bian? Tanya Dimas karena melihat Bian membawa banyak bunga lili. Ini, aku ingin menghias sedikit ruangan Sina dengan bunga kesukaannya, jawab Bian. Lili? Bukankah wanita suka mawar merah? Bian tertawa kecil. Kenapa kau tertawa? Aku hanya ingat pertanyaanmu itu. Sama seperti pertama kali aku mengetahui Sina menyukai bunga lili. Benarkah? Hanya aku heran saja, kenapa bukan bunga mawar yang menjadi bunga favorit Sina? Karena bunga lili lambang kesucian, kemurnian. Bukankah karakter bunga lili putih ini sama dengan Sina? Kau benar, Bian. Nona Sina gadis murni. Dia sangat cantik luar dan dalam. Tidak sulit membuat orang menyukainya. Tapi sayang, kehidupannya sangat rumit. Dia harus berpisah dengan ibu kandungnya sejak bayi. Lalu dia harus dibesarkan dengan kurangnya kasih sayang, selalu dibedakan dengan Tarina. Setelah dewasa, dia dipaksa menikah untuk bertanggung jawab atas perbuatan kakaknya. Jalan hidupnya begitu sulit, gumam Bian dalam hati. Bian, kau melamun? Tidak, kau tidak ke kantor? Ini aku akan ke kantor. Untuk yang di sini kuserahkan padamu. Tentu saja. Serahkan padaku, jawab Bian. Di tempat lain. Hei, bagaimana? Apa kau sudah mendapatkan hasil dari pemeriksaan DNA? Maaf tuan, kalimat anak buah itu terhenti. Sudah kubilang, jika di dunia bawah, jangan panggil aku tuan. Panggil aku Bos Sinet. Bos Sinet, wakil ketua Kraken. Baik bos, tapi maaf Bos Sinet. Untuk mengetahui hasil DNA tersebut, kita membutuhkan waktu 24 jam. Lama, terlalu lama. Aku ingin segera tahu kebenarannya. Maaf bos, 24 jam adalah waktu yang paling cepat. Sina, aku yakin kau adalah adikku, adik kandungku. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.